dipersembahkan oleh Karena sekarang kalau semua orang juga pada akhirnya bisa semudah itu membuat sesuatu yang viral, Kak Novita, dari pandangan Kak Novita secara psikologi begitu ya, dampaknya apa jika memang yang berbau viral ini akhirnya ada yang memang membantu sebuah penanganan kasus, tapi juga ada yang kemudian tidak produktif. Menurut Anda gimana? Mumpung ada Pak Menteri. Sangat. Ini mungkin yang baru-baru saja, ini kita ambil aja kasus gitu ya. Misalnya film yang sekarang lagi naik daun ya dengan rating 98,5, sangat tinggi sekali, yang dibungkus dengan bentuk horor gitu dari poster-posternya. Tapi saya melihat bahwa netizen akhirnya melakukan investigasi sendiri. Sampai hari ini dari tadi kita membicarakan di dalam ruang Kasus Vina ya? Betul, panelis kita gitu. Dan yang kedua adalah kasus dari staf Kementerian Perhubungan yang akhirnya dinonaktifkan yang hanya gara-gara tidak ada investigasi. Lalu menurut saya sangat-sangat tidak etis untuk seseorang kehilangan jabatannya karena video yang dipotong-potong dan akhirnya dikeluarkan. Karena begitu nonton secara utuh sebenarnya dari videonya Jia, kalau kita lihat tidak seperti itu kejadiannya. Jadi jangan sampai itu jadi digunakan secara besar-besaran, dan investasi ini sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Silahkan, Pak. Enggak, kalau dalam posisi investigasi atau jurnalisme investigasi saya mendukung. Karena tujuan kita ini kan menumbuhkan jurnalisme berkualitas. Kita ingin sosial media kita atau dunia atau platform-platform ini juga menyajikan jurnalisme yang berkualitas gitu loh. Nah, jurnalisme berkualitas pasti ada pendalaman, dalam investigasi. Nah, posisinya sebenarnya undang-undang penyiaran ini dari awal walaupun saya belum baca, saya di doorstop sama media, Pak Menteri gimana soal jurnalisme investigatif? Jurnalisme harus investigatif dong. Kalau nggak investigatif nanti nggak dalam. Pak Menteri, berdasarkan yang sudah-sudah, kalau sudah di draft itu banyak jadinya. Bukan, ini yang sudah-sudah loh, mulai dari undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya. Akhirnya, nah gimana kalau kita nggak usah diskusi, kita demo, Pak Menteri yang mimpin, saya dukung. Pokoknya gini. Kalau soal itu ya pasti nanti dengan cara saya akan komunikasi. Karena ini sebenarnya saya udah tahu latar belakang ini siapa yang minta undang-undang penyiaran ini. Nah itu. Ya, artinya siapa itu satu orang? Lembaga. Lembaga berarti DPR. Lembaga atau bukan. dunia usaha? Ini bukan. Ini Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Yang merasa perlu bisa menjangkau penyiaran di media yang lain. Tidak hanya di media konvensional gitu. Tapi kok jadi melebar kemana-mana ya ininya. Tapi nanti kita akan komunikasikan terus lah ini. Oh, jadi ini dasarnya dari KPI ya? Menurut yang DPR. kita dapat informasinya ini inisiatif dan banyak draft isiannya itu. Nanti kita breakdown satu-satu. Oke, kita pegang nih ya. Pernyataan dari Pak Menteri. Tepuk tangan dulu.